Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Dan anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Sita Amelia Anjani dengan NPM 1910104020, Dian Restu Aji 1910104059, Fandi Dwi Cahyo 1910104112, dan Lilis Lestianingrum 1910104130. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Setiap diskon penjualan atau rabat harus mengurangi imbalan yang diterima atau piutang dan pendapatan yang terkait. Selain itu, jika pembayaran ditangguhkan, penjual harus menunjukkan suku bunga untuk selisih antara harga tunai atau setara kas dan jumlah yang ditangguhkan. Intinya, penjual mendanai penjualan dan harus mencatat pendapatan bunga selama termin pembayaran. Penjualan dengan diskon. Penjualan dengan diskon dagang, diskon volume, atau tunai mengurangi pendapatan penjualan. Selanjutnya, penjualan barter. Apabila barang atau jasa yang ditukarkan memiliki sifat yang berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai pendapatan. Jika keduanya memiliki sifat yang serupa, tidak ada pendapatan yang dicatat. Peraturan khusus diterapkan untuk jasa iklan. Pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Perusahaan telah mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan menahan keterlibatan manajerial secara terus-menerus pada tingkat yang disetarakan dengan kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual. 3. Nilai dari pendapatan yang dapat diukur secara andal. 4. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomik mengalir ke perusahaan. 5. Biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur secara andal. Penjualan bill and hold. Pengakuan tergantung pada keadaan. Pendapatan diakui saat hak milik dialihkan jika 1. Terdapat kemungkinan bahwa barang akan diantarkan. 2. Barang dapat diketahui. 3. Pembeli mengakui adanya perjanjian pengiriman barang. Dan 4. Memberlakukan ketentuan pembayaran yang biasa berlaku pada praktiknya. Pendapatan umumnya diakui pada saat pengiriman barang karena kondisi tersebut tidak terpenuhi. Penjualan dengan instalasi. Pengakuan pendapatan pada saat pengiriman barang jika instalasi bersifat sederhana. Jika tidak, maka pendapatan diakui saat prosedur tindak lanjut selesai dilaksanakan. Penjualan layaway. Beberapa perusahaan menjual barang dengan basis angsuran. Akibatnya, perusahaan menahan beberapa barang tersebut sampai pembayaran akhir dilakukan. Barang-barang ini seringkali disebut sebagai penjualan layaway sales, karena barang-barang tersebut ditahan dan dikirim hanya saat pembeli melakukan pembayaran akhir. Penjualan dengan hak pengembalian. Permasalahan khusus terjadi dengan hak untuk pengembalian dan penyisihan. Tidak peduli apakah penjualan dilakukan secara tunai maupun kredit. Perusahaan tertentu memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, yakni rasio yang tinggi antara barang dagang yang dikembalikan terhadap penjualan, di mana mereka merasa perlu untuk menunda mengakui pendapatan penjualan. Hubungan prinsip agen. Dalam suatu hubungan prinsip agen atau juga dikenal dengan prinsip agen relationship, jumlah yang ditagihkan atas nama prinsip bukanlah pendapatan agen. Sebagai gantinya, pendapatan untuk agen adalah jumlah komisi yang diterima, biasanya persentase dari pendapatan total. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsinyasi atau consignment.
Konsinyasi adalah suatu metode pemasaran khusus untuk jenis produk tertentu. Jadi, dalam konsinyasi, produsen atau pedagang grosir mengirimkan barang, tetapi tetap memegang hak atas barang sampai dijual. Jadi, konsinyasi semacam tempat untuk menitipkan barang yang akan dijual. Nah, konsinyasi juga memiliki peraturan dalam prosesnya. Berikut pengaturan konsinyasi. Yang pertama ada pengirim barang, kontainer, lalu diserahkan kepada produsen atau pedagang grosir, lalu akan berakhir di penerima barang atau consigned dealer. Ada trade loading dan channel stuffing. Nah, trade loading ini merupakan suatu praktek yang mencoba menampilkan penjualan, laba, dan pangsa pasar yang sesungguhnya tidak mereka miliki. Nah, yang kedua ada channel stuffing. Channel stuffing ini merupakan praktik yang sama namun dilakukan dalam industri perangkat lunak komputer. Selanjutnya, kontrak jangka panjang atau konstruksi. Contoh kontrak jangka panjang adalah kontrak konstruksi, penggabungan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, dan perangkat keras eksplorasi luar angkasa. Terdapat dua metode akuntansi yang jelas berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu ada yang pertama metode penyelesaian atau percentage of completion method, yang artinya perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi yang dicerminkan dalam metode penyelesaian. Yang kedua ada metode pemulihan biaya atau cost recovery or zero profit method. Jadi, pendapatan perusahaan hanya diakui sebesar biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan setelah seluruh biaya diakui, maka keuntungan pun bakal diakui. Nah, perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian saat estimasi kemajuan menuju penyelesaian pendapatan dan biaya dapat diestimasi dengan andal. Dan seluruh kondisi berikut terpenuhi. Ada 4 poin. Yang pertama, total pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, keuntungan ekonomi dapat mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak dan biaya penyelesaian kontrak dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusikan dan diidentifikasi dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada perusahaan dapat menggunakan metode pemulihan jika apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode persentase, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada bahaya inheren dalam kontrak di luar risiko bisnis normal. Baik, selanjutnya penyajian laporan keuangan persentase penyelesaian. Umumnya, ketika sebuah perusahaan mencatat piutang dari penjualan, perusahaan tersebut mengurangkannya dari akun persediaan. Namun, dengan metode persentase penyelesaian, perusahaan terus mencatat piutang dan persediaan, mengkurangkan saldo dalam akun penagihan dari akun konstruksi dalam proses dilakukan untuk menghindari pencatatan persediaan berganda. Selama masa kontrak, Hardad melaporkan dalam laporan posisi keuangannya terkait perbedaan di antara akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan atas konstruksi dalam proses. Jika jumlah tersebut berada di sisi debit, maka Hardad melaporkannya sebagai aset lancar. Jika jumlah tersebut berada di sisi debit, maka perusahaan melaporkannya sebagai liabilitas jangka pendek. Terkadang, biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba bruto yang diakui sampai saat ini atau saldo dalam akun konstruksi dalam proses dapat melebihi jumlah tagihan. Dalam hal ini, Hardad melaporkan kelebihan tersebut sebagai aset lancar yang berjudul biaya dan laba yang diakui melebihi tagihan. Hardad setiap hari dapat menghitung bagian pendapatan yang belum dibayar yang diakui sampai saat ini dengan mengurangi tagihan saat ini dari pendapatan yang diakui sampai saat ini, seperti yang digambarkan pada konstruksi Hardad pada tahun 2010, atau teman-teman juga bisa melihat di halaman 256 buku Keiso ilustrasi 1819. Nah, pada kasus lain, jumlah tagihan dapat melebihi biaya yang dikeluarkan ditambah laba bruto sampai saat ini. Dalam hal ini, Hardad melaporkan kelebihan ini sebagai liabilitas jangka pendek yang berjudul tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui.
Ketika sebuah perusahaan memiliki sejumlah proyek, jumlah biaya melebihi tagihan pada beberapa kontrak, dan jumlah tagihan melebihi biaya pada kontrak lainnya. Dalam kasus seperti ini, perusahaan memilah-milah kontraknya. Sisi aset hanya mencakup kontrak-kontrak yang mana biaya dan laba yang diakui melebihi tagihan. Sisi liabilitas hanya mencakup kontrak-kontrak yang mana tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui. Penyajian berupa pengungkapan terpisah antara jumlah tagihan dan biayanya lebih disukai daripada penyajian berupa ringkasan selisih neto. Dengan menggunakan data dari contoh jembatan, Hardrat Construction Company akan melaporkan status dan hasil kegiatan konstruksi jangka panjangnya dengan metode persentase penyelesaian. Nah, teman-teman bisa melihat di PPT ini atau bisa juga di buku Keiso halaman 256 ilustrasi 1820 tentang penyajian laporan keuangan metode persentase penyelesaian. Kemudian metode pemulihan biaya atau Year Profit. Metode ini mengakui pendapatan hanya dari pengeluaran biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya telah dikeluarkan, laba bruto dapat diakui. Nah, untuk mengilustrasikan metode pemulihan biaya, untuk proyek jembatan, Hardrat Construction akan melaporkan pendapatan dan biaya untuk tahun 2010 sampai 2012. Nah, teman-teman dapat melihat di PPT atau di halaman 257 ilustrasi 1821 tentang pendapatan, biaya, dan laba bruto setiap tahunnya dengan metode pemulihan biaya. Selanjutnya menunjukkan jurnal yang dibuat Hardrat untuk mengakui pendapatan dan laba bruto setiap tahunnya dan menyatat penyelesaian dan persetujuan akhir dari kontrak. Teman-teman bisa melihat di ilustrasi 1822. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, tidak ada bruto yang diakui pada tahun 2010 sampai 2011. Pada tahun 2012, Hardrat kemudian menghitung laba bruto dan menutup akun penagihan dan konstruksi dalam proses. Kemudian membandingkan jumlah laba bruto yang diakui Hardrat Construction Company untuk proyek jembatan dengan dua metode pengakuan pendapatan, yaitu pada tahun 2010 persentase penyelesaian 125.000 euro dan pemulihan biaya 0 euro. Pada tahun 2011 persentase penyelesaian 199.000 euro dan pemulihan biaya 0 euro. Dan 2012 persentase penyelesaian 126.000 euro dan pemulihan biayanya 450.000 euro. Dengan metode pemulihan biaya, Hardrat akan melaporkan aktivitas konstruksi jangka panjangnya. Teman-teman bisa melihat di buku Keiso halaman 258 di ilustrasi 1824. Selanjutnya, kerugian kontrak jangka panjang. Dalam kontrak jangka panjang, perusahaan dapat mengalami dua jenis kerugian. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak. Dengan metode persentase penyelesaian, estimasi kenaikan biaya membutuhkan penyesuaian di periode berjalan atas laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya. Perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena hal tersebut adalah peristiwa perubahan estimasi akuntansi. Dan kerugian yang kedua adalah kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Metode persentase penyelesaian maupun metode pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diekspektasi pada periode berjalan. Perlakuan yang dijelaskan untuk kontrak yang tidak menguntungkan adalah konsisten dengan akuntansi atas penurunan nilai aset tidak lancar. Artinya, aset turun nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset, baik dengan menggunakannya atau menjualnya.
Selanjutnya, pengungkapan dalam laporan keuangan. Kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang spesifik selain yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Pada umumnya, pengungkapan tambahan tersebut dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, kontraktor konstruksi harus mengungkapkan hal-hal berikut: pendapatan yang diakui selama periode tersebut dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan tahap penyelesaian. Untuk kontrak yang masih berjalan, perusahaan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan mengakui laba neto, jumlah uang muka yang diterima, dan jumlah retensi. Setiap aset atau liabilitas kontingensi yang terkait dengan kontrak bersangkutan juga diungkapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke forum diskusi ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.